มันให้ Ketika Mengda tinggal seorang diri, dia dihadapi oleh Pri. Dengan sekali lemparan tombak yang berhasil mengenai dadanya, Mengda pun tumbang di malam tersebut. Saat Ana membersihkan tangannya, Pri datang dan berkata bahwa noda tidak ada di tanganmu, melainkan ada di hatimu. Kau harus membersihkan yang terkena noda. Setelah itu, terjadilah momen romantis antara mereka. Di malam harinya, warga Siama melakukan pembakaran atas korban-korban peperangan di malam sebelumnya. Begitupun di perkemahan Yantra, mereka melakukan pembakaran atas korban-korban yang melakukan serangan terhadap Siama. Di malam yang sama, Yantra memimpin pasukannya untuk menyerang desa Siama. Dan Siama sendiri sudah siap siaga menyambut kedatangan pasukan Yantra. Serangan awalan dilakukan oleh Siama yang dipimpin oleh bot menggunakan anak panah dan berhasil menumbangkan beberapa orang dari pasukan Yantra. Sebagai serangan balasan, Yantra dengan gagah perkasanya memerintahkan untuk melakukan tembakan menggunakan gerobak meriam. Tetapi tembakannya tidak mencapai sasaran sehingga tidak mengakibatkan korban. Gerobak meriam didorong ke depan untuk kembali melakukan tembakan. Namun, Ana bertindak cepat dengan memanah tong bubuk mesiu di samping gerobak meriam, sehingga meriam itu pun meledak dan orang-orang yang di samping gerobak tersebut jadi korban. Karena emosional yang tinggi, Yantra memerintahkan Vinay dan Cokdong untuk melakukan serangan kembali. Melihat hal itu, orang Siama langsung menembakkan bakso asap jerami yang didukung oleh para pemanah serta para pelempar pisau. Dengan serangan yang bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Siama, membuat pasukan Yantra kewalahan dan banyak berjatuhan. Karena merasa tidak sanggup lagi untuk melawan, pasukan Yantra memilih mundur untuk yang kedua kalinya. Keesokan harinya, Kok dan Ding pergi ke tempat Ana. Ternyata mereka lagi demam tinggi. Ana menyuruh mereka untuk menutupi badan menggunakan selimut, istirahat yang cukup, dan minum banyak air. Dengan hal itu, kalian akan membaik dalam beberapa hari. Namun mereka menolak, mereka harus membaik hari ini juga dengan alasan 9 siam hitam akan memburu mangsanya malam ini. 9 siam hitam memiliki 9 nyawa. Di malam harinya, 9 siam hitam berangkat dan kembali membuat kerusakan di perkemahan Yantra. Yantra keluar dan memerintahkan untuk menangkap salah satu dari 9 siam hitam. Tidak lama kemudian, satu dari 9 siam hitam tertangkap. Setelah Yantra membuka penutup kepalanya, ternyata yang tertangkap adalah Ana. Ketika Ana diancam untuk dipenggal kepalanya oleh Yantra, Pri menampakkan diri dan mengajak Yantra untuk bertarung 1 lawan 1. Dengan syarat, apabila Pri menang, Yantra harus membebaskan orang-orangnya dan menarik pasukannya. แต่ท่านกล้าพอไหมท่านต้องปล่อยพวกข้าและถอยทัพกลับไปมันถึงจะสมศักดิ์ศรีแก่ Tidak lama setelah itu, Kinya datang lalu berkata kepada Pri, "Demi orang-orangmu, kusarankan untuk bertarung di dalam lingkaran api." Dan mereka pun bertarung di dalam lingkaran api. ต่อสู้กัน ที่ต้องกล่าวคำนั้น Di sini, Pri dihajar habis-habisan oleh Yantra.
Namun saat si pendeta mencelupkan obor ke dalam air yang menyebabkan lingkaran apinya padam, Pri bangkit lalu membalas serangan Yantra. Dan akhirnya itu bukanlah pertarungan yang sebenarnya, melainkan itu ramalan dari Kinya. Yantra kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur dan membiarkan Pri beserta yang lainnya pulang. Dalam perjalanan, Anna berkata bahwa besok dia dan teman-temannya akan pulang. Pri menanggapinya bahwa keluargamu dan teman-temanmu sangat mencemaskan Nona. Mendengar ucapan Nona, Anna mengira Pri berasal dari zamannya. Namun, Pri meminta untuk melupakannya dan kembali berkata, "Besok kau akan pergi, boleh aku minta nomor ponselmu?" Anna pun tersenyum dan menjawabnya, "Bila kau menginginkannya, kau harus kembali bersamaku dan mengambilnya." Di desa Syama, mereka mengadakan acara perpisahan. Pri memberikan koin kepada Tuan Jom yang bergambarkan Raja Siam, yang saat ini disebut dengan Thailand. Tiba-tiba, 3 orang anak muda datang memberitahu bahwa para penjajah itu menyerang lagi. Tuan Jom kemudian memerintahkan untuk kembali ke posisi dan menyuruh Pri serta yang lainnya untuk bersiap pulang. Namun Pri dan yang lainnya menolak sebab mereka tidak bisa meninggalkan Syama dalam keadaan sulit. Mendengar hal itu, Tuan Jom kembali menegaskan untuk bersiap pulang. Di sini Tuan Jom hampir meneteskan air mata. Saat pagi tiba, peperangan antara desa Syama dan pasukan Yantra kembali terjadi. Di sini Pri dan teman-temannya hanya bisa menyaksikan peperangan. Di saat Kok terkena anak panah dan langsung diserbu dengan tombak, Pri dan teman-temannya hanya bisa menengok ke belakang dan sambil meneteskan air mata. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul sebuah portal yang membawa mereka kembali ke zaman asalnya. Tetapi setelah tiba, mereka kembali lagi ke zaman peperangan dan membantu Syama melawan pasukan Yantra. Tentu hal ini membuat Tuan Jom bertanya-tanya. Ternyata alasannya karena mereka sudah terpilih. Setelah itu, Fang meniup trompet sebagai petanda bot akan meledakkan gerbang Syama. Setelah diledakkan, prajurit Yantra berlarian untuk masuk, tetapi puluhan hewan bertanduk keluar dari gerbang dan menghantam prajurit Yantra yang memasuki gerbang. Tuan Jom keluar dari gerbang. Melihat Tuan Jom, Yantra langsung membidiknya menggunakan panah. Tetapi tiba-tiba dia dihalau oleh cahaya dari kepala gajah dan menyerang Yantra menggunakan gadingnya, dibarengi dengan lemparan tombak dari Pri yang berhasil mengenai perut Yantra, sehingga Yantra pun tewas di tangan Pri. Lanjut, Pri berlari ke atas tebing menyaksikan sisa pasukan Yantra yang dikejar oleh puluhan ekor hewan bertanduk. Fang dan Koi pun menyalakan sumbu bubuk mesiu untuk meledakkan dinding tebing. Tetapi
Tiba-tiba kedua sumbu yang dinyalakan tersebut padam. Karena hal itu, Pri kemudian menggunakan tombaknya yang diikat dengan sepotong kain. Begitupun dengan Ana menggunakan panahnya yang diikat dengan sepotong kain juga. Kemudian dinyalakan menggunakan korek. Pri dan Ana pun bersiap, kemudian mereka melompat lalu meledakkan kedua sisi dinding tebing, sehingga semua pasukan Yantra yang berada di bawah tewas tertimpa reruntuhan dinding tebing. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan cerita saya. Mohon maaf sekali apabila ada hal-hal yang keliru. Saya Dayat, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.